Dan di Indonesia ini perselingkuhan wanita ini pernah memuncaki persentase terbanyak di Asia Tenggara, karena memang juga mungkin lebih banyak penduduk di kita ini. Dan ini penelitian dari Just Dating, 40% pasangan di Indonesia mengaku pernah main serong. Kemudian di Thailand itu 50%, Malaysia 20%. Dan wanita di Indonesia itu ternyata 10% lebih banyak yang selingkuh dibandingkan pria. Ini menurut penelitian dari Just Dating. Nah, yang agak ramai kemarin tanggal 9 Januari, ya masih pekan ini, itu ada sidang dari Dewan Pengawas KPK terkait dengan pelanggaran kode etik di tahun lalu. Disidangkannya di awal pekan ini. Itu terbanyak adalah soal perselingkuhan. Nah, yang viral sebetulnya ini justru bukan dari pejabat ya, menantu dengan mertua. Jadi ini problem banyak yang menimbulkan banyak masalah. Kemudian di tahun ini ya, di ujung tahun kemarin itu disahkan juga KUHP baru, di mana orang kalau selingkuh itu tidak bisa lagi digerebek sembarangan oleh Satpol PP bahkan polisi, kecuali atas laporan dari pasangannya. Jadi kok ibarat kondisi kita ini parah soal perselingkuhan, perzinaan, tapi justru diperlonggar. Orang berbuat selingkuh, berzina itu tidak bisa dipermasalahkan. Ya sudah cocok aja sudah, karena banyak yang begitu akhirnya dibiarin. Sebagaimana di beberapa negara Eropa, karena kebanyakan narkoba, akhirnya narkobanya dibebaskan secara terkontrol. Nih, di beberapa negara begitu. Ini sepertinya mengarahnya ke sana. Tapi mudah-mudahan para ulama bersuara lah. Dan ini juga terjadi pelanggaran paling banyak itu adalah terkait dengan ya urusan perut ke bawah ini. Kemudian tidak hanya yang sudah menikah, yang belum menikah itu juga banyak yang hamil duluan. Yang barusan kita baca berita hari ini di Ponorogo itu ada ratusan siswi SMP maupun SMA yang mereka hamil duluan, sehingga mengajukan pernikahan walaupun usianya menurut undang-undang itu kan 19 tahun, mereka belum ini. Tapi mau tidak mau akhirnya sudah hamil duluan gimana? Nah, selingkuh ini apa sebetulnya? Kalau kita lihat di dalam bahasa Jawa, selingkuh itu artinya perbuatan tidak jujur, sembunyi-sembunyi, atau menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya. Sebetulnya ini kalimat yang sifatnya umum, tidak menjurus kepada perbuatan asusila, perzinaan, tidak menjurus begitu. Jadi selingkuh ini ya tidak jujur, itu selingkuh. Cuma yang makna baru ini berubah, selingkuh ini akhirnya masuk secara khusus bicara tentang hubungan seksual yang tidak sah antara orang yang telah berkeluarga sah. Jadi kalau yang nggak berkeluarga tidak dianggap selingkuh, walaupun sebagian anak-anak muda itu mengatakan kalau pacaran pun bisa selingkuh, punya pacar kok pacaran yang lain. Itu dua-duanya sudah tidak benar ya, pacaran dengan setia pun sudah tidak benar, apalagi ini tidak setia. Tapi itu tidak masuk dalam linguistik di Indonesia ini. Jadi yang selingkuh ini kaitannya dengan hubungan seksual yang tidak sah. Siapa yang berhubungan? Orang yang sudah berkeluarga yang sah dengan orang lain. Sehingga ini nanti merembet-rembet ketika ada poligami pun dianggap selingkuh ya, karena poligaminya diam-diam. Nah, ini maknanya ke arah itu. Dan efek dari perselingkuhan itu ternyata cukup besar ya. Di Indonesia itu 40 perceraian terjadi setiap jam. Ini tahun 2015 ya, 2015. 90%-nya yang di Pengadilan Agama Kota Makassar itu karena selingkuh orang ketiga. Dan di tahun kemarin itu kata guru besar IPB, setiap jam itu meningkat ya, 50 kasus perceraian di Indonesia. Jadi kalau kita nanti kajiannya 1 jam itu
Ya rata-rata itu ada 50 ketok palu, cerai, cerai, cerai. Hampir tiap menit ada yang bercerai di Indonesia ini. 1.200 per hari. Ini problem sebetulnya kita ini bangsa yang dari sisi ekonomi bermasalah ya. Dari sisi keluarga kalau seperti ini yang jadi korban ya anak-anak. Kalau punya anak, keluarga dan seterusnya. Dan di samping itu yang namanya perzinaan ini pemicu bencana. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di mana beliau bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryah." Kalau telah nampak zina dan riba di suatu kampung, di suatu tempat. Jadi zoharo ini yang sudah jelas lah, jelas. Ndak samar-samar lagi, ndak sembunyi-sembunyi lagi. Faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas mereka. Ini riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih ya. Dan efeknya bencana ini bukan hanya perzinaan, akhirnya muncul juga pembunuhan, yakni pembunuhan bahkan manusia yang belum berdosa, janin-janin. Kadang pelajar itu melakukan begitu. Ini tidak hanya di kota, di desa juga sama. Beberapa bulan yang lalu ini di satu kecamatan di daerah kami itu ya, ditemukan satu bayi dibuang. Terus sekitar sebulan lagi satu bayi lagi ditemukan. Yang satunya masih hidup, satunya sudah mati. Dan itu diperkirakan ya, tiap tahun itu ada 700.000 kasus pembunuhan anak-anak itu yang dilakukan oleh kalangan remaja. Kalau dengan orang tuanya bisa lebih banyak lagi. Ini kan bencana, ngundang bencana ini. Walaupun yang dirasakan mungkin tidak ada bencananya. Orang cuma berzina, sama-sama senang. Yang laki-laki maupun yang perempuan. Tapi itu ngefeknya kemana-mana, ke pembunuhan anak-anak. Mungkin kalau tadi KPK, karena selingkuh akhirnya kurang modal akhirnya korupsi. Jadi dari perzinaan perselingkuhan bisa muncul korupsi. Korupsi bisa menyebabkan bencana alam, misalnya apa? Dana untuk penanganan bencana dia pakai untuk menghidupi wanita simpanan bencana yang terjadi. Dan orang yang mikirnya begitu tidak bisa kemudian diberi amanah sebetulnya. Tidak bisa diberi amanah. Dia akan jadi orang yang khianat. Khianat akhirnya urusan rakyat juga terbengkalai. Jadi kalau dirunut-runut, bencana ini tidak mesti bencana alam, tapi bencana berbagai macam dari semua sisi-sisi kehidupan dikarenakan perzinaan, perselingkuhan ini. Tapi ini tidak jadi perhatian. Tidak jadi perhatian. Yang jadi perhatian ini radikal-radikul nih. Kalau insya Allah kalau berzina ini insya Allah tidak radikal, insya Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan kaitannya iman seseorang? Ini sering kita, pokoknya urusan perzinaan, perselingkuhan itu sudahlah serahkan kepada iman.